Cloaks of Invisibility atau jubah tembus pandang. Nah, teman-teman sekalian tahu nggak sih, di sequel Harry Potter episode 1, 2, bahkan di episode terakhirnya dijelaskan mengenai jubah tembus pandang. What is it? Some kind of cloak? Well, let's see them. Put it on. Wow! Nah, jubah ini berasal dari potongan jubah kematian yang diberikan kepada penyihir ketiga. Ternyata jubah ini ada hubungannya dengan provinsi kita, Provinsi Gorontalo. Sebenarnya jubah atau Cloaks of Invisibility dari Harry Potter ini adalah tameng pelindung dari Ota Jin. Itulah alasannya kenapa kita manusia biasa tidak mampu melihat keberadaan Kota Jin atau kota mistis yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Berita hoaks atau berita bohong seperti yang tadi itu sangat banyak bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Dimanapun, kapanpun teman-teman tidak bisa terhindar dari yang namanya berita bohong. Nah teman-teman, berikut ini adalah beberapa tips agar kita semua terhindar dari yang namanya berita bohong atau hoaks. Yang pertama, bersikap objektif. Dari segala macam berita yang kita terima, kita harus mengedepankan sikap objektif. Yang kedua, kumpulkan data dan informasi. Seluruh cerita yang kita dapat pasti memuat informasi-informasi penting seperti nama, waktu, siapa saja yang terlibat dalam kejadian, dan hal-hal penting yang patutnya kita cross-check terlebih dahulu. Yang ketiga, validasi. Untuk mengetahui data yang kita terima benar atau salah, bisa langsung dicek di mesin pencarian. Terakhir, dari data yang telah kita validasi secara objektif tadi, teman-teman dapat simpulkan sendiri apakah berita tersebut benar atau bohong. Meskipun tidak dapat kita munafikan bahwa di sekitar kita masih sangat banyak disebar berita bohong. Kenapa Indonesia masih termakan berita bohong? Karena angka literasi di Indonesia masih sangat rendah. Melalui survei Program for International Student Assessment atau PISA di tahun 2015, Indonesia hanya menempati posisi 64 dari 72 negara. Pada tahun 2019, Indonesia hanya mampu pada peringkat 72 dari 77 negara. Tidak ada kenaikan yang signifikan. Yang kedua, dari data Indeks Alibaca Kemdikbud, Gorontalo bertengger pada posisi minat baca yang masih sangat rendah, hanya sebesar 34,9%. Menurut data Kominfo, sebanyak 30-60% responden Indonesia mengaku pernah terpapar berita bohong. Parahnya, sebanyak 11% warga Indonesia mengaku pernah menyebarkan berita bohong. Melihat kondisi Indonesia yang mudah termakan hoaks atau berita bohong, ini jelas tidak menggambarkan semangat berliterasi yang sebenarnya sudah dibangun sejak masa dahulu. Melihat pembacaan kita terhadap sejarah Islam, sebenarnya Islam pernah menjadi mercusuar pengetahuan agama, sains, dan pengetahuan lainnya. Kunci dari keberhasilan tersebut tidak lain dan tidak bukan karena tingginya semangat berliterasi. Nah, di Gorontalo sendiri masih banyak anak muda dengan semangat tinggi yang fokus dan concern terhadap peningkatan literasi di Provinsi Gorontalo. Salah satunya adalah teman-teman yang ada di Rumah Literasi Gorontalo. Dalam peningkatannya terhadap literasi di provinsi kami, Rumah Literasi Gorontalo bekerja dalam beberapa divisi, di antaranya divisi media, divisi penelitian dan pengembangan, divisi sarana dan prasarana, dan divisi pengembangan organisasi. Di Rumah Literasi Gorontalo sendiri ada beberapa kegiatan seperti kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Rumah Literasi Gorontalo ini berada di bawah naungan Yayasan Akademia El Hikmah Gorontalo. Yayasan ini memiliki tujuan untuk membina, memelihara, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didasari iman dan takwa. Nah, pertanyaannya, kenapa harus Rumah Literasi Gorontalo? Karena Rumah Literasi Gorontalo adalah organisasi yang menyediakan fasilitas berupa perpustakaan. Perpustakaan ini jelas berbeda dengan perpustakaan lainnya.
karena Rumah Literasi Gorontalo berniat membawa iklim belajar yang sangat nyaman dari negara-negara maju untuk diterapkan di perpustakaan ini. Tapi tenang aja, meskipun masih dalam tahap pembangunan, perpustakaan ini sudah sampai tahap 70%, yang artinya pada tahun 2021 ini akan segera dibuka untuk umum. Untuk mencari pengetahuan dan informasi terkini, kalian bisa langsung menuju media sosial Rumah Literasi Gorontalo. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan salam literasi.